Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 19 Mei 2024 kemarin, saya mengadakan kajian Kristologi di Pondok Pesantren As-Saidiyah 2, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Kajian ini dilakukan tertutup di dalam pondok pesantren dan pesertanya adalah para mahasiswa dan mahasiswi di samping para santri yang ada di sana. Tujuan dari dialog ini sebetulnya sebagai pembekalan karena mereka adalah calon-calon dai, calon-calon ustadz di masa depan. Mereka adalah para pemikir, jadi wajar harus dikenalkan dengan kitab-kitab yang lain. Kenapa? Karena ke depan mereka setelah terjun ke masyarakat sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai ustazah akan berhadapan dengan banyak sekali fenomena, terlebih fenomena soal pemurtadan yang terjadi di sekeliling mereka. Apalagi kalau didatangi oleh orang-orang misionaris dari kelompok saksi-saksi Yehova yang selalu keliling-keliling itu. Tidak ada capek-capeknya. Karena apa? Karena di dalam agama mereka ada seruan agung, di mana mereka semua wajib melakukan seruan agung ini. Apa seruan agung itu? Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Ini ada, dan ini memang seruan agung. Dan ini memang disampaikan dan harus dilaksanakan. Bukan saja kepada para pendeta, para penginjil, tetapi dilakukan oleh semua jemaat. Semua jemaat wajib melakukan itu. Jadi kalau para dai, para ustazah, para ustadz ini tidak dibekali dengan ilmu kristologi, mereka nanti akan terkaget-kaget jika menghadapi hal semacam ini di masyarakat. Itu memang ada dan nyata di lapangan. Jadi mereka supaya paham bahwa sebetulnya mereka ada seruan agung. Karena di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 di sana dikatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Demikian juga ditulis di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Kemudian kita akan saksikan bahwa pemurtadan itu sangat-sangat luar biasa yang terjadi di sekitar kita. Ini video beberapa pemurtadan yang sangat masif terjadi di masyarakat. Anda bisa saksikan video ini. Tuhan dan harapan. I want you to know today. Saya ingin tahu hari ini That the God of heaven and earth, Dia adalah Tuhan bumi dan surga. He sent His Son Jesus Christ Dia mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus to die for you. Haleluya. Dengan begitu besar kasihnya, begitu cintanya terhadap manusia di bumi ini, Dia mengutus putranya yang tunggal, yaitu Sang Firman, Sang Mesias, Yesua HaMashiach, Yesus Kristus. Dia adalah the Savior, Dia adalah Juru Selamat. Dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kalian. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, sebab masalah bisa besar, persoalan bisa besar, keadaan bisa menjadi sukar, dunia bisa untuk kita hidup di dalamnya. Alkitab katakan karena itu pikirkan semua. Punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab aku percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan memberikan keselamatan kepada setiap orang. Baik karena ketika kita percaya kepada Injil ini akan memberikan keselamatan yang kokoh. Keselamatan yang Tuhan sediakan akan kita nikmati dalam setiap pribadi. Sampai yang kata itu akan menjadi milik bagian setiap kita. Jadi video-video itu memang ada, dan video-video ini memang mereka selalu getol ya untuk menyebarkan agama Kristen di masyarakat. Tugas utama kita, terutama para dai, para ustazah adalah membentengi ini, membentengi umat dari pemurtadan. Jadi
Kalau mereka para dai ini tidak ngerti sama sekali apa itu ajaran Kristen, kan buta, dia akan meraba-raba sebetulnya agama Kristen itu apa sih gitu. Itulah tujuan kita mengadakan beberapa kali diklat. Kita sering mengadakan diklat-diklat ya, bahkan besok ini sudah angkatan ke-7. Insyaallah pada bulan Juni besok kita juga akan mengadakan diklat pelatihan dai khusus angkatan ke-7. Yang kita latih adalah para dai-dai, itu calon-calon dai, biasanya mahasiswa dari UIN, kemudian yang kuliah dari jurusan ilmu perbandingan agama atau ilmu fakultas Usuluddin ya, terutama kepada para dai-dai yang akan terjun ke lapangan besok setelah lulus dari kuliah dan menjadi seorang tokoh agama. Penting ini kita bekali kepada mereka-mereka kaum muda-muda ini supaya nanti di kemudian hari bisa membentengi, bisa menceritakan kepada jemaatnya, kepada anak istrinya, kepada saudaranya, bahkan kepada murid-murid atau santrinya kalau nanti mendirikan pondok pesantren. Ini loh ajaran yang benar, Islam itu seperti ini, ajaran Kristen itu seperti ini. Jangan Anda sampai terkecoh, tergoda, apalagi dengan janji-janji bahwa semua agama itu benar. Tidak ada semua agama itu benar sehingga kita bebas memilih semua agama, yang nggak boleh. Allah sudah menurunkan agama yang terakhir, Islam. Kemudian dengan apa itu agama yang selain Islam? Apa itu Yahudi? Apa itu Kristen? Dan penyimpangan-penyimpangan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran mengkritisi Kristen? Al-Quran ayat-ayatnya itu banyak sekali mengkritisi soal ahli kitab. Ahli kitab dikritisi di dalam Al-Quran. Lah kalau di dalam Al-Quran sendiri mengatakan hal itu sementara kita tidak tahu ajaran yang di luar Islam ini, kita akan kebingungan. Itulah sebabnya pentingnya memberi pelajaran-pelajaran kristologi kepada calon-calon dai ini yang tidak banyak didapat di pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren jarang sekali mengadakan pelajaran pendidikan kristologi. Sementara di mereka calon-calon penginjil, calon-calon pendeta yang sekolah di sekolah teologi, mereka di sana ada pelajaran Islamologi. Sementara di pondok pesantren Islam sendiri tidak ada pelajaran kristologi. Kan kebalik. Akhirnya para penginjil ini paham soal Islam, paham soal hadis. Akhirnya Islam diserang, hadis-hadis yang nggak jelas itu dilemparkan ke masyarakat. Masyarakat Islam akhirnya banyak yang terkecoh dan masuk agama mereka murtad. Ya, tugas kita membentengi ini. Keluarga kita terutama, baru orang lain. Jadi tujuan utama dari pembelajaran ini kepada adik-adik mahasiswa, santri dan sebagainya adalah itu tujuannya. Di kemudian hari mereka akan menjadi seorang tokoh-tokoh Islam dan bisa membentengi ini. Siapa lagi yang akan membentengi umat ini kalau kita tidak mempersiapkan mereka-mereka? Belum apa-apa dihadapkan, jangan belajar agama lain, jangan mempelajari kitab lain, itu najis. Padahal di dalam Islam sendiri kita diajarkan meyakini ada kitab-kitab lain selain Al-Quran. Meyakini tok, tapi tidak boleh dibaca. Najis katanya. Ya memang untuk orang-orang awam nggak boleh lah, biarin aja. Tapi untuk orang-orang pemikir, mahasiswa Islam, harusnya terbuka pikirannya. Bedah buku-buku mereka, pelajari mereka. Ini untuk memantapkan iman Islam. Jangan seperti Saifuddin Ibrahim, mengaku guru besar Al-Zaitun, kemudian setelah membaca Alkitab saat ini menjadi kafir, murtad, bahkan menjelek-jelekan Islam di Amerika. Itu ya kebalik. Ya memang otaknya aja yang konslet ya. Tapi jangan sampai kita seperti itu. Jadi tujuan utama dari kajian-kajian kristologi yang kami ajarkan kepada para pemuda, para mahasiswa, para takmir, pemuda masjid, tujuannya adalah tidak lain untuk mengajarkan pada mereka ini soal apa itu Kristen, apa itu Yahudi, apa itu Islam. Biar mereka lebih paham apa itu Zabur, apa itu kitab Taurat, apa itu kitab Amsal Sulaiman, apa itu kitab Mazmur Daud. Biar mereka paham. Biasa kita baca di dalam Al-Quran ada kitab Taurat,
ada kitab Injil, ada kitab Zabur, sementara kita tidak pernah tahu isinya seperti apa. Belum apa-apa langsung dikatakan kitab itu sudah tidak ada, sudah hilang, yang ada sekarang adalah semuanya palsu. Nggak boleh semacam itu ya. Kalau kitab-kitab yang sekarang ini semuanya palsu, orang pertama yang mengatakan itu pastilah Nabi Muhammad. Sedangkan kita tahu sendiri Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan itu di dalam hadis-hadisnya. Ya. Yang ada apa? Yang ada adalah kitab-kitab mereka itu ditulis sudah ada campur tangan manusia. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan jangan dipercaya 100%, jangan ditolak 100%. Kemungkinan juga masih ada ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Itu tujuannya. Saat kita membaca Al-Quran, oh ini loh riwayatnya di kitab Injil, oh ini loh riwayatnya di kitab Taurat, oh ini loh riwayatnya di Zabur. Kitabnya masih ada, manuskrip tertua juga tersimpan. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan oh itu semuanya palsu. Ya, nggak boleh. Kalau Anda mengatakan semuanya palsu, mana yang asli? Pasti Anda mengatakan oh, nggak ada yang asli. Terus Allah mengatakan berimanlah, salah satu iman kita adalah mempercayai kitab-kitab terdahulu. Kalau Allah mengatakan ada kitab-kitab terdahulu, sementara kalian sudah mengatakan semuanya palsu lah, ya itu kan nggak bijak. Apalagi untuk orang-orang terpelajar, mahasiswa, harus terbuka pola pikirnya. Dan tujuan kita mengadakan pelatihan-pelatihan Kristologi adalah untuk memberi pemahaman soal hal ini. Kita tidak menanamkan kebencian, tidak. Kita menanamkan soal kebenaran. Isinya seperti apa? Al-Quran mengatakan seperti apa? Injil mengatakan seperti apa? Taurat seperti apa? Zabur mengatakan seperti apa? Itu yang dipelajari. Banyak ahli-ahli kristolog itu bahkan dari Muslim. Kita mengenal Abu Dedat, kita mengenal Kiai dari Bapak Kiai Abdullah Wasian, itu top itu di zamannya, seorang kristolog yang muncul dari Islam. Kita mengenal Zakir Naik, juga Muslim, pinter kristologi. Kita mengenal Kiai Mudori yang di Sumeneb, yang dialog dengan dua orang Katolik, akhirnya pendeta Katolik itu masuk Islam. Kan hebat, ada kiai, ada ustadz yang pinter kristologi, dialog, bahkan orang Kristen itu sampai masuk Islam. Karena Islam lebih dulu, maksudnya lebih ada kitab terakhir ya, ada kitab terakhir itu yang bisa mengoreksi dua kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Itu keunggulan Islam. Di saat para santri-santri ini menguasai Al-Quran, hadis, maka mereka sangat mudah mempelajari kitab Taurat dan kitab Injil. Kenapa? Karena itu sebetulnya ada runtutannya, ada benang merahnya, ada ketersambungannya, dan itu yang bisa dipelajari di kalangan pondok pesantren, kemudian di fakultas-fakultas Islam, di jurusan-jurusan fakultas Usuluddin, perbandingan agama dan sebagainya. Itu pentingnya ya, saya mengadakan kajian kristologi supaya tidak dicap ngapain belajar kristologi, mau ngajari Kristen kah? Tidak. Seorang polisi belajar kriminologi itu bukan berarti polisinya mau belajar jahat, enggak, tetapi mempelajari ilmu kriminologi itu adalah untuk menangkal supaya tidak terjadi kriminologi, dan juga menangkal kalau ada seorang yang berbuat kriminalitas. Demikian juga kalau kita membekali seseorang dengan ilmu kristologi, bukan berarti saya mengajarkan Anda untuk masuk Kristen, tidak, tapi untuk membentengi diri Anda dengan pemahaman yang benar, apa itu Kristen, apa itu Yahudi, apa itu Islam, supaya Anda lebih kokoh lagi keimanannya dalam menjaga marwah Islam ini sampai hari kiamat. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.